kembali di YouTube channel aku, Sri Intan Agusmai. Nah, di video kali ini aku mau sharing seputar 3 alat kesehatan yang wajib dimiliki oleh anak kedokteran. Tapi sebelum aku mulai videonya, aku mau ngejelasin sedikit mengenai kata-kata wajib di sini ya. Nah, wajib di sini tuh maksud aku adalah alat kesehatan yang bakal aku jelasin ini tuh sekiranya itu penting gitu loh untuk dimiliki oleh setiap anak kedokteran, tapi nggak wajib beli juga. Kalau kalian itu seandainya punya abang kan tinggal bisa pinjam ataupun dapat lungsurannya pun jadi, atau kalian mau beli yang gimana pun merek apapun ya terserah. Jadi jangan sampai dengan adanya video ini malah memberatkan kalian yang sekiranya belum bisa untuk beli, malah kayak terpikir harus beli nih, harus beli. Enggak juga, tapi kalau bisa itu punya, dan kalau bisa itu miliki sendiri gitu, kalau bisa ya teman-teman. Jadi aku jelasin sekali lagi di awal nih supaya teman-teman yang nanti nonton video nggak salah kaprah gitu loh. Oke, jadi bagi kalian yang baru pertama kali mampir di channel aku, jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya supaya dapat notifikasi setiap aku upload video baru. Jadi langsung aja kita ke alat kesehatan yang pertama. Nah, di sini aku udah sediain ya di belakang, mungkin teman-teman udah pada lihat. Yang pertama di sini adalah stetoskop. Nah, aku yakin kalian gak anak kedokteran ataupun bukan anak kesehatan pun tahu ya kalau ini tuh stetoskop. Ini adalah alat yang kayaknya dokter itu identik dengan ini gitu loh. Kemana-mana dokter tuh bawa ini gitu. Nah, ini adalah stetoskop yang aku punya. Mereknya itu Littmann 3M, dan ini tuh sebenarnya bukan aku yang punya sih, tapi punya abangku. Jadi aku dapat lungsurannya gitu. Ya, namanya abang adek gitu ya guys. Jadi kita dapat yang punya bekas abangnya, nggak apa-apa lah ya. Nah, jadi kita lihat isi dalamnya. Ini tuh karena kesehatan tuh harus dijaga baik-baik. Jadi aku setiap selesai pakai langsung masukin ke kotak guys. Kalau nggak kena marah aku sama abangku. Dia harus bener-bener terjaga gitu ya. Padahal ini udah lama, sejak abangku tuh masih kuliah gitu, sampai sekarang masih bagus. Oke, jadi ini dia ayam. Jadi ini dia dalamnya. Ini ada bukunya masih ada. Terus ini ada karet untuk di telinganya gitu, pengganti cadangan gitu, masih ada juga. Jadi aku punya yang warna marun guys. Littmann ini tuh sebenarnya ada banyak warna ya. Biasanya tuh yang bagusnya itu warna hitam, kan keren kan. Tapi ini abangku tuh punyanya yang marun. Nih, jadi bentuknya seperti ini. Ini yang untuk di telinga, sama ini untuk yang kita letakkan di tubuh pasien. Ini tuh yang diafragmanya yang gede. Yang ini tuh yang belnya yang kecil. Kalau kalian mau pakai, itu kalian tes dulu ya, mana yang mau dipakai. Kalian mau pakai yang ini yang gede atau mau pakai yang kecil, soalnya beda guys fungsinya. Dan kalau kalian mau pakai itu kalian pastikan dulu ini udah kebuka ya. Caranya itu tinggal putar di sininya nih. Nah, ini kan bolong ya di sininya. Nah, berarti kita mau pakai yang ini gitu kan. Nah, kalau kita mau pakai yang ini berarti kita putar sekali lagi. Soalnya kalau kalian nggak putar tuh nggak bakal kedengaran. Jadinya kalian bilang ini rusak, padahal ini tuh bukan rusak, tapi kita yang salah cara makainya. Nah, aku sekalian mau kasih tahu lah ya gimana cara pakainya secara singkat. Nah, jadi tuh kan kayak gini. Nah, kan kalian tuh pasti rata-rata sih yang belum pernah gitu, yang belum pernah make, pasti mikirnya tuh kayak gini kan makainya. Kayak gini, lihat gak sih kalau dia itu melengkung. Nah, kalian pasti ngiranya ini kan yang bagian yang kayak menjorok gini yang ke kita kan. Salah, jadi sebenarnya tuh gini cara makainya. Jadi kayak perlawanan gitu. Jadi dia tuh kayak gini jadinya, kayak gini jadinya. Lihat gak sih nih? Semoga kalian paham maksudku ya. Jadi gini makainya. Nah, berhubung kita pakai hijab, itu agak susah guys. Jadi harus kayak gini. Nah, oke, udah kita pasang, baru dah tuh kita tes. Nah, ini tuh sekarang yang ini yang berbunyi. Kalau kita putar, nah itu bagian yang ini. Gini-giniin tuh terasa tuh ada bunyinya.
Ntar kita tinggal letakin ininya di bagian tubuh yang mau kita dengarkan. Jadi bagi yang belum tahu stetoskop itu apa, jadi stetoskop itu adalah alat medis akustik yang digunakan untuk mendengarkan suara di dalam tubuh manusia. Misalnya kalian mau dengarkan suara detak jantung, ya kan, kalian ceklah tuh di bagian kiri. Terus kalau kalian mau dengarkan bising di perut juga bisa, dan lain-lainnya. Jadi seperti itulah ya untuk stetoskop secara umum. Kalau dokter-dokter ataupun di drakor, kalian lihat nggak sih kalau stetoskop pada diletakin di sini? Biar keren, ya kan? Nggak sih, bukan biar keren aja. Aku pernah nanya sama abangku kenapa diletakin di sini sih, gitu ya kan? Jadi supaya gampang aja, soalnya kan ribet kalau misalnya masuk kemana-mana karena sukoci dan lain-lain. Kalau kayak gini kan, kalau ada pasien kan tinggal gini aja terus langsung pasang gitu ya kan. Jadi itulah katanya, sekalian gaya sih sebenarnya. Ya keren soalnya guys kalau letak di sini. Oke, jadi kita bahas tentang harga ya. Jadi untuk stetoskop itu sendiri harganya bervariasi tergantung merek yang kalian mau beli. Dan setahu aku merek yang bagus itu salah satunya adalah ini stetoskop Littmann ini. Rata-rata temanku tuh pada beli yang merek ini juga. Tuh, ini udah lama guys, ini udah ada berapa tahun ya. Sebelum aku masuk FK ini udah ada di rumah. Jadi udah lama lah, berarti udah ada 3 tahun lebih, 4 tahun lah. Ini harganya dulu abangku tuh belinya masih ada harganya ya, saking nggak pernah lecetnya gitu loh. Ini harganya nggak jelas juga. Ini harganya 987.000. Mungkin sekarang harganya nggak jauh berbeda dengan ini. Kalian bisa cek aja di online shop ataupun kalian mau beli langsung. Kalau aku sih saranin beli langsung ya, supaya kalian bisa lebih gitu ya, lebih aman gitu ya kali. Tapi kalau kalian mau online juga nggak apa-apa, yang penting terpercaya gitu. Jadi kalian terserah mau beli merek apa, tapi kalau kalian mau ngikutin kebanyakan anak FK itu pakai apa sih, kebanyakan pakai Littmann, karena kayaknya bagus juga, dan ya emang udah kayak bagus lah gitu ya. Dan harganya pun ya bisa terbilang mahal ini, tapi kan ini tuh kayak dipakai seumur hidup gitu loh, jadi ya udah mahal di awal gitu, tapi emang kegunaannya kan seumur hidup juga. Oke, jadi itu aja ya kayaknya tentang alat kesehatan yang pertama. Kita lanjut ke alat kesehatan yang kedua. Di sini ada, tebak ini apa? Ini berat, dia persegi panjang. Nih, jika anak FK sih tahu ya ini apa, tapi bagi yang belum gitu kan, yang belum masuk, yang pengen masuk, tebak ini apa? Yang tahu komen di bawah. Tapi nanti kalian bakal tahu sih. Tapi coba komen aja dulu, mana tahu benar. Jadi ini adalah, aduh coba, tada, ya benar, ini adalah tensimeter teman-teman, atau nama lainnya adalah sphygmomanometer. Tapi kita biasanya disebut dengan tensimeter ya kalau kita sehari-harinya ya, itu nama istilah-istilahnya. Dan ini tuh yang manual ya, pengukur tekanan darah. Ini merupakan alat untuk mengukur tekanan darah yang manual. Kalau sekarang itu kebanyakan orang udah pakai yang otomatis, apalagi di rumah sakit, di mana-mana gitu udah rata-rata pakai yang otomatis, karena supaya lebih cepat kan. Soalnya ini tuh butuh waktu gitu kita untuk ngeceknya. Ini kita coba unboxing ya, asik. Ini tuh juga sama, bukan aku beli, tapi ini lungsuran dari abangku. Jadi itu enaknya kita kalau di FK banyak saudara gitu guys, jadi kita belinya satu gitu, jadi turun-temurun gitu. Nah, jadi ini tuh yang merek Riester. Di dalamnya itu ada ini balonnya. Ini tuh balon gunanya agak susah ya bro, megangnya berat soalnya. Ini tuh balon untuk kita mompa, ya kan? Aduh dingin. Nah, untuk cara ngecek tensi kayaknya di video selanjutnya deh aku bakal jelasin, soalnya ribet kalau kayak gini. Nanti aku jelasin di video selanjutnya ya. Ini aku jelasin secara singkat aja. Ini adalah pompanya. Nah, ini tuh nanti bisa diputar-putar. Misalnya kalian mau mompa kan, terus misalnya udah kembang gitu mansetnya, kalian buka perlahan-lahan. Nanti bakal aku ajarin deh, pokoknya aman, tentram, damai, sejahtera. Aduh,
Ini tuh di dalam sini ada mansetnya. Jadi ini tuh harus rapi ya guys, kita susunnya supaya nggak cepat rusak gitu. Di sini itu adalah ada angka-angka petunjuknya gitu. Sama itu yang bakal naik di sini tuh ada air raksanya. Ya besok lah kita jelasin detailnya ya guys. Jadi ini di alat yang kedua adalah tensimeter atau sphygmomanometer. Oke, kita tutup dulu. Takut guys punya bangku soalnya. Nah, jadi kan kita balik ke cerita yang otomatis ya. Kalau sekarang itu rata-rata udah pakai yang otomatis, tapi alangkah lebih baiknya kalian juga bisa gitu loh, nggak mesti punya si ini ya. Kalau kalian punya yang otomatis nggak apa-apa juga, tapi harusnya sih kalian bisa punya skill untuk ngecek tekanan darah pakai ini. Soalnya suatu ketika kalau seandainya nih kalian nggak punya yang otomatis atau rusak atau segala macam gitu kan, dan adanya manual, nah kalian sebagai dokter masa nggak bisa gitu kan pakai yang manual. Jadi usahakan kalian punya skill, karena ini termasuk ke salah satu skill yang kalian pelajari juga di FK, nanti bakal diajarin gitu cara nensi di awal-awal semester. Jadi kalau kalian mau lebih ahli gitu kan, lebih pandai supaya lebih cepat aja gitu dapatnya, ya bisa punya yang manual. Ini merek tanya tadi Riester, iya merek Riester. Aku nggak tahu bacanya Riester atau Riester. Pokoknya ini, dan lagi-lagi masih ada harganya. Ini harganya 1.285.000. Nah, jadi yang manual ini lebih mahal dibandingkan yang otomatis. Merek Riester ini merupakan salah satu merek yang bagus juga. Jadi kebanyakan teman-temanku juga yang punya manual itu juga mereknya Riester ini. Atau kalian mau beli merek lain juga nggak apa-apa, asalkan masih bagus dan masih ada rekam jejak yang bagus lah gitu, asik. Oke, itu dulu untuk yang alat kesehatan kedua. Kita lanjut ke alat kesehatan yang ketiga. Ini sesuatu yang kecil tapi sesuatu yang wajib dimiliki. Kalau ini sih wajib kalian beli ya guys. Siapakah dia? Tara! Jadi rasaku anak FK udah pada tahu, tapi yang belum masuk pasti bingung ya, ini apa? Ini juga lungsuran abangku ya guys. Udah lama banget, sejak aku SMA nih udah ada, saking lamanya. Ini tuh adalah refleks hammer neurologikal. Ini fungsinya itu untuk ngetuk ya, emang alat pengetuk sih ini ya. Ngetuk untuk untuk mengetahui, untuk ngecek gimana refleks kita apakah normal atau tidak. Pokoknya pengetuk-pengetuk nanti pakai inilah gitu. Ini ada yang runcing, ada yang datar. Ini harganya murah meriah. Ini adalah alat kesehatan yang paling murah ya kayaknya ya. Ada sih yang lebih murah, tapi ini tergolong murah. Harganya cuma 10.000 sampai 20.000, tergantung kalian mereknya apa, terus belinya yang gimana. Ini fungsi juga ya guys, yang ujung sini juga berfungsi ya nih. Untuk ngecek apa fungsi sensoriknya. Ini juga berfungsi nih di sini. Jadi ini wajib kalian miliki karena harganya murah. Nggak ada alasan lah gitu kalau kalian nggak punya ini gitu. Oke, jadi itu dulu mengenai 3 alat kesehatan yang wajib atau yang sebaiknya lah. Lebih baik lah ya bahasanya, sebaiknya kalian miliki. Tapi kalau yang ini wajib. Mungkin kalau ada kekurangan aku mohon maaf, tapi kalau seandainya kalian ada yang mau ditanyakan atau ingin request kak besok bahas ini dong gini, boleh silahkan langsung komentar di bawah. Jadi kesimpulan dari video ini, 3 alat kesehatan yang paling melekat lah gitu ya sama seorang dokter, itu ada stetoskop, ada tensimeter atau sphygmomanometer, dan ada refleks hammer. Oke guys, terima kasih yang udah menonton videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.